Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa ba'atsan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Syukur yang sedalam-dalamnya, puja dan puji yang setinggi-tingginya kita baca dengan lidah dan kita benarkan dengan hati untuk Zat yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha pengasih dan maha pemurah, dan mencukupi segala kebutuhan manusia sesuai yang telah ditentukan oleh Allah. Semoga semua kita tetap basah lidah kita menyebut nama Allah dan mensyukuri segala nikmat-Nya. Semoga apa yang kita pakai di dunia ini membawa berkah dari hidup ini sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu kita berselawat kepada nabinya, rasulnya, hamba yang disayanginya. Dan itulah insan yang sebelum tubuhnya lahir namanya sudah ada. Jadi dari Nabi Adam dan umat serta kepada sampai Nabi Isa sambung bersambung di dalam kitab, Nabi itu telah menyampaikan kepada umatnya di zaman itu bahwa nanti akan lahir seorang Nabi namanya Muhammad di akhir zaman. Itu bedanya dengan kita. Kalau kita diberi nama setelah lahir, dan itu dilihat pula kelamin kita. Diberi nama ketika dalam kandungan. Siapa nama anak ibu dalam kandungan ini? Muhammad. Kironyo lahir panusi. Itu tidak cocok namanya Muhammad. Jusneti namanya narencang. Ini. Tapi Nabi namanya itu sudah disediakan oleh Allah, dan dari nabi ke nabi itu dibisikkan dan diwahyukan di dalam mushaf dan kitab masing-masing. Allah kepada Nabi Muhammad ini dan malaikatnya bersalawat. Jadi kalau kita sebagai manusia biasa tidak mau bersalawat kepada Nabi, maka itu sangat rugilah kita, dan orang itu disebut orang kikir. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu diberitakan dalam Quran, Pak. Itu ayat Quran itu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita itu disampaikan oleh Allah, bertemu dengan beliau nanti di dalam surga Jannatun Naim. Amin.
Lai sehat siapa Pak Ibu-ibu? Ambo nak pandai bahasa Inggris, bahasa Minang saya mau bertanya. Kalau sehat ya. Saya selaku orang tua 70 tahun 5 bulan, alhamdulillah sehat. Darah saya 120/80, kadang-kadang per 70. Dan itu sudah dipakai oleh orang sakit sebanyak 111 kali. Jadi saya tetap mendonorkan darah. Sekarang tidak boleh lagi karena usia sudah lanjut. Walaupun darah itu bisa juga diambil, tapi dokter tidak mau lagi. Bapak sudah tua. Jadi kita sudah tua ini Pak, walaupun darah kita baik, tidak mau dokter mengambil. Jadi kalau lah tua, jamba bini je lah. Darah sendiri. Ya nama mana istrinya yang meninggal ini. Yang masih hidup sampai nanti bapak-bapak dan ibu-ibu harus bahagia menjadi suami istri itu. Yang saya sebut tadi saya karena istri saya nggak ada lagi. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu. Pagi ini kita bercerita ya. Sebab kalau pengajian kaum muslimin di Pekanbaru ini banyak buya kita yang tinggi ilmunya. Ada Buya Dr. Mustafa Umar. Ada anak saya yang sangat banyak ilmunya, Ustadz Abdul Samad. Orang tua ini Pak kulitnya lalayu sama jota ruang bawa. Lah banyak pelupo. Ilmu kurang sekolah tangguang, mengaji ndak sampai katam, sulit lah ambo kau cerita. Ndak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, baalo si buto ke membimbing. Kerana sekolah ndak sampai. Kalau bapak lihat di YouTube itu DRS Haji Ristawardi, DRS itu bukan sarjana Pak, dakwah Raun Sawali itu. Ya kan? Karena kemarin dari Padang lepas ke Ujung Batu, terus ke Rokan dan tiba pula di Pekanbaru ini. Nanti akan pergi pula ke Jakarta dan terus ke Surabaya. Jadilah gaib mangko viral Pak. Inilah untungnya media sosial ini. Ya kan? Ternyata kaum muslimin yang ingin mengundang saya itu orang Minang yang ada di rantau. Karena bahasa saya itu banyak bahasa Minang. Dan itu dicampuri dengan pepatah dan petitih yang saya pelajari ketika berumur 15 tahun dulu. Tapi dalam kajian rasanya ini cocok dimasukkan ke dalam kaji. Ternyata orang Minang di rantau ingin juga, walaupun sudah melihat dalam YouTube, bamu pakainya kita undang juga Ustaz Kelera aku ke tempat. Alhamdulillah. Semenjak sudah Ramadan saya sudah 3 kali ke Pekanbaru ini dengan pengundang yang berbeda. Ada namanya IKMR, ada namanya Ikla, dan sekarang umum saja. Ada namanya SAS. Ya kan? Ternyata orang Minang ini di mana saja ada Pak. Ko ado lah janjang ke bulannya pai je mengalai sate kan. Ini orang Minang. Alhamdulillah. Saya doakan jamaah Masjid Al-Falah Al-Muttaqin ya. Ya, Al-Falah sehat wal afiat, dijauhkan oleh Allah dari pikun dan sehat pemikiran, taat beribadah. Dan kalau sakit itu mengurangi dosa. Kalau mati ajal telah sampai. Mudah-mudahan nanti masuk surga. Amin. Jadi cerita pagi kini berhati-hati dengan syaitan. Nah, kenapa begitu? Kalau iblis itu tidak ada jamaknya Pak. Iblis itu hanya satu. Yang banyak itu tentaranya. Itu makanya dalam Quran disebut kalau satu syaitan, syaitan. Kalau banyak syaitan, syayatin.
Coba Bapak lihat dalam Quran itu, ada enggak jamak iblis? Tidak ada, Pak. Iblis itu hanya satu, tapi sangat menentukan untuk menjatuhkan anak Adam. Anak buahnya namanya syayatin, banyak sekali. Di Amerika ada, di Istana Negara ada, ya kan? Di mana saja ada syayatin itu untuk menyesatkan manusia, dan dia dapat SK, ya kan? Di markas besar Polri ada, di rumah dinas polisi ada, di masjid pun ada. Nah, ini anehnya, Pak. Apa tandanya ada syayatin di masjid, Ustaz? Sementara Ustaz ngaji ruangnya lah basandala lalu, ya kan? Nah, itu tandanya setan duduk di matanya, ya kan? Itu itu makanya kita disuruh a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Tidak a'udzubillah minal iblis, Pak. Iblis itu dia memerintah saja, yang diperintahnya setan. Setan yang banyak itu sianya, Pak Ustaz. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang jadi syaitan itu dua, Pak. Pertama jin, yang kedua manusia. Mudah-mudahan kita tidak termasuk manusia yang jadi syaitan. Bagaimana kita menentukan itu, Pak Ustaz? Kalau disuduh aja manusia aku setan, nyo gubernur, Pak Ustaz. Atau dia kecilnya setan, itu berang kawa. Dia kita lihat saja, Pak. Misalnya ini saya buat satu contoh ya. Ada orang curhat kepada temannya karena merasa dekat ya. Pai ndak nyobuang seorang, mani ndak nyolulu seorang. Ada problem, ya kan? Dia datang kepada temannya. Teman, beri saya pendapat ini. Saya begini-begini. Alangkah sakitnya hati ini disakiti oleh orang lain. Bukan karena pukulannya, tapi karena lidahnya. Disangko boleh buah nipah, kironyo ampe bapas lagi di luar lipik ndak berubah, di dalam cair tiuk lagi. Padih bana tiambo kodek lidahnya nan mantiak tuan. Abana rencak. Cik kawan tadi itu ndak bisa dipediat. Dari kaki nak ke lutut, dari lutut nak ke pau, dari pau nak ke pinggang. Bekonyo pijaan bawang. Sampai ke kepala lului pinyai, lului kulindan. Ambo bantu di belakang. Ndak lalu dan dang dilawi didarik kita tanjakan. Ndak bisa jonan kasar nan nalui kita lapeh. Itu ndak bisa dipediat. Orang yang seperti itu sudah berubah jadi syaitan. Cuma sekarang diperhalus namanya provokator. Ada enggak bapak-bapak yang seperti itu sifat selama ini? Kalau ada, tobat, Pak. Pagi ini tobat. Kita bisa berubah jadi manusia baik kembali. Kenapa ada manusia seperti itu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ke dalam diri manusia itu ada yang diilhamkan oleh Allah. Ada sifat baik, ada sifat buruk. Sifat buruk itu fujur namanya. Sifat baik taqwa. Datang orang mengadu kawak serupa itu, age jawa, biarlah. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Balas saja yang buruk itu dengan yang baik, teman. Biarlah Allah membalaskan. Kalau dapat, doakan dia kepada Allah. Teman saya yang jahat ini, beri dia petunjuk ya Allah, agar tidak jahat lagi kepada orang lain seperti kepada saya. Itu namanya membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, kalau ada kawan menyabarkan kita seperti itu, itulah yang sebenar teman. Ya kan? Kalau Nasrupo tadi itu tukang sate itu apa? Nyokipe baru kau nak kaidui. Nah ini, ya kan? Jadi syaitan itu banyak. Dari siapa? Dari jin dan dari manusia. Minal jinnati wan nas. Coba kita lihat apa kata Allah kepadanya dulu.
Qala ma mana'aka alla tasjuda? Apa yang menyebabkan engkau enggan memberi hormat kepada Adam? Ya kan? Jadi kesombongan yang pertama itu dari iblis, kemudian turun kepada anak-anak buahnya syaitan. Sebenarnya dia tidak harus terburu-buru menjawab. Sebab Allah sudah melakukan tes. Dites malaikat, tidak dapat. Dites iblis, tidak bisanya menjawab. Dites Nabi Adam, salasa balai banda buik, rami balainya siang hari, cie diajak ampe dapat manggiliang guru majai. Jadi utak Nabi Adam tu sama je utak minyak, begitu dia ngean jalang. Anak ni pilih ku utaknya sama je utak talu, makanan dia ngean bakunya. Jadi karena Nabi Adam ini pintar, untuk menghormati dia disuruh memberi hormat, istilahnya di sana sujud. Fasajadu, seluruh malaikat sujud. Malaikat yang paling berbahaya pekerjaannya apa, Pak? Empat ya. Pertama malaikat Malik, tu kejam sekali tu. Dia penjaga neraka. Sampai kini tidak pernah galak sekali yo. Itu malaikat Malik. Alun-ado pernah galak. Ketawa gitu maksudnya. Ya kan? Belum. Yang kedua malaikat kaum muslimin yang mencabut nyawa. Yang ketiga malaikat yang menanya hamba Allah yang telah mati ketika terbujur di kubur. Namanya Munkar Nangkir. Tapi ketika disuruh Allah sujud kepada Nabi Adam, mereka patuh. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara. Apa penyebabnya apa? Penyebabnya ini, Pak. Iblis kan makhluk senior. Dia sudah beribu tahun dalam surga. Adam makhluk junior. Tapi terdengar oleh iblis, Allah berfirman kepada malaikat, saya akan menjadikan manusia jadi khalifah di muka bumi, menyambung kekuasaan Allah seperti gubernur, bupati, ya kan, camat, RT, RW. Itu khalifah, itu namanya kita semua ini, ya kan? Apa kata iblis? Kok yang muda, yang masih junior, yang bau kencur itu yang akan jadi khalifah. Kita udah tua, sudah lama ini hidup, tak pantas dia jadi khalifah. Nah, di sanalah timbul iri dan dengki, ya kan? Maka dia tidak mau sujud kepada Adam. Apa katanya? Ana khairum min, saya lebih baik dari Adam itu. Jadi yang dibanggakannya kesukuan, kebangsaan, bukan ketakwaan dan keilmuan. Ya kan? Kalau kesukuan maju orang sakai dari awak lepas. Baik itu, nyo bisa membuat alat berat. Jadi ada pak alat berat yang pakai PU tu sakai je. Ada tak bapak lihat alat berat mereknya sakai? Dia bukan suku terkebelakang itu. Jadi jangan kaum muslimin kita membanggakan kesukuan, kebangsaan. Itulah iblis. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya dari api, Adam dari tanah. Sebenarnya kalau dia merenung, Pak, api dan tanah itu sama-sama berguna. Masjid yang indah ini kenapa bisa berdiri? Karena di atas tanah. Kalau di atas api terbakar. Ya kan? Ini tidak dipikirkan oleh iblis dulu. Dia lompat-lompat kata aja. Nyo bangga nih, nyo dari api. Padahal manusia ini, Pak, terpakai di nyo nanampe. Api, tanah, air, angin itu mengkawa khalaqal insana fi sani takwim. Manusia ini yang paling indah, Pak.
Api untuk ini nafsu Pak. Nafsu itu untuk memajukan. Nafsu tidak terkendali untuk meruntuhkan. Kita kan didorong oleh nafsu Pak. Iko lapiak lausang, tutuka jalan baru. Kumusaji awak lapatui direhab, lat ketinggalan zaman. Itu nafsu tu Pak. Itu dari api. Ya kan? Kemudian kalau dia bergejolak, bergelora, maka yang menjinakkannya air. Ada di tubuh awak. Atau mangkonya awak membutuhkan air. 80% tubuh kita ini dialiri oleh air. Dan bahan bakunya dari tanah. Apa tandanya? Musim durian, apa makan durian, tumbuhnya di tanah. Musim lanse, apa makan lanse, tumbuhnya di tanah. Apa dapet sakit malaria di ubek jopil kina tu tumbuhnya di tanah. Apa teragak je pergede jaguang tumbuh di tanah. Karena tubuh dari tanah, unsurnya dari tanah. Karena rohani dari Allah. Inilah makanannya yang sekarang. Tidak bisa rohani ini diberi makan dengan makanan jasmani. Ya kan? Itu diadakan pengajian ini. Habis zuhur ada kajian, habis subuh ada kajian, habis maghrib ada kajian, habis isya ada kajian. Ada kajian khusus tafsir, ilmu tafsir, hadis, mustalah hadis, fikih dan segala macamnya. Ya kan? Makanya Nabi yang cukup ilmunya masih berdoa, Allahumma zidni ilman, tambahlah ilmu saya ya Allah. Kata Imam Al-Ghazali, semakin banyak saya tahu, semakin banyak kekurangan saya. Itu orang kaum muslimin. Makanya tetaplah hadir di majelis ilmu ini walaupun sambil lalu. Orang awak tu kan santia menyambi Pak. Sambil badiang nasi masak, sambil bakayu bidu ini, sambil menuai bila lang dape, sambil menangah kaji mato. Kaji dape kantu lape. Karena dia tidak mau memberi hormat kepada Adam, apa kata Allah kepadanya? Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Cepatlah engkau turun dari sini. Tak pantas engkau di tempat mulia ini menyombongkan diri. Keluar, engkau makhluk terkutuk, kata Allah. Apakah cemas iblis diusir dari surga? Tidak Pak. Kenapa dia tidak cemas Pak Ustaz? Dia sudah 6.000 tahun di sana. Yang jadi masalah kita ini Pak, umur pendek, indah lo sembahyang, nanti masuk neraka, masuk surga alun pernah. Kaum muslimin, jadi untuk itu apa kata setan kepada Allah? Ya kan? Beri saya hidup sampai hari kiamat ya Allah. Kamu diberi tangguh sampai hari kiamat. Ciklah ya Allah, panjangan umurmu sampai kiamat, ambo sehat. Ambo ndak ingin sakit-sakit ya Allah, supaya ambo berhasil menyesatkan anak Adam ini. Boleh ke Allah. Jadi iblis tu ndak sakit-sakit Pak. Kalau ndak percaya Pak, ke banyak rumah sakit sekarang. Tanya ke perawat tu kalau Pak ke sana. Ada ndak iblis dirawat sekarang? Tidak ada Pak. Iblis itu tidak ada sakit, sehat. Jadi dia bersemangat mengganggu kita. Ya kan? Makanya para jemaah untuk melawan iblis, dia tua dari kita. Dia tidak sakit, dia senior. Awak nampak dinyo, inyo tidak nampak dia awak. Maka kita harus minta bantu kepada Allah. A'udzubillahi minasy syaitanir rajim. Sekerajo nang kadigari. Misalnya kota infak ini dibuka sekali sebulan. Atu balinduang awak jo Allah. Bersama-sama membuka pengurus tu. Jangan seorang kan. Kena juga dua di iblis Pak. Aku nan sirah-sirah aku masuk zigzag kuang je. Nanti nak jadi pengurus nak dapat lece. Ya kan?
Nyawa dah ada berencana jolong dah Pak. Tipu saya iblis kok. Ya kan? Itu dia. Makanya kita mohon perlindungan pada Allah. Kalau tidak minta bantuan ke Allah Pak, kalah dari iblis kok. Iya kan? Kalah awak dia. Sebabnya senior, pengalamannya banyak. Sesudah itu supaya kita aman dari godaan iblis, beramallah secara ikhlas, tulus. Jadi pengurus masjid ikhlas, jadi ibu rumah tangga ikhlas, jadi suami ikhlas, jadi ustaz ikhlas. Ambo kama pai mengaji Pak, ndak ada ambo para jemaah malahnya tanya orang, Ustaz, kalau Ustaz dibawa ke Pekanbaru mengaji bara untuk belanja Ustaz, itu ndak ada ditanyaan orang tu. Pengurus tu nyo paham sama lebih-lebih ya. Ndak perlu diajarnya dah. Namun andaikan berapa dikasih orang kita ikhlas. Kenapa begitu? Tujuan utamanya adalah itu. Kebetulan orang menilai orang kolagai barari-hari tak pakai itu sebenarnya, ya kan? Bukan baharago sama Jojo Bali, ya kan? Takut keluar dengan duit pengurusnya, masukin duit padang, itu yang tak jalan dia nyuci. Jadi ikhlas. Orang yang tidak ikhlas akan mudah dilumpuhkan oleh iblis dan tentaranya syayatin. Yang ketiga, yang terakhir, kalau ingin kita selamat dari godaan iblis, banyaklah hidup ini berbaik sangka. Ibu-ibu kalau ada warisan dari rumah ke rumah, ya kan naik begini di rumah awak, besok di rumah kawan kau tak tanggung rumahnya rancaknya dah. Anang ke dibaca, Masya Allah, tabarakallah, berijalah berkah orang rumah kau ya Allah. Aduh induk apa naik ke rumah orang rancak, ini mana peti di kelera, serancak kena rumah. Lakinya pegawai randahnya, mengalih sayu lo di pasar, ikan awak pasang kau buruk, dosa nanda pe, ya kan? Kalau rancak rumah orang basyut tabarakallah. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dari bisikan iblis, kita selamat dunia dan akhirat. Itulah bapak-bapak ibu-ibu tausiah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita sepanjang masa. Kalau ada yang salah, itu semuanya dari saya, yang benar dari Allah. Kepada bapak dan ibu saya minta maaf, kepada Allah saya minta ampun. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Bapantul lambo ciri di malata jalan Kaguguak dake pasar Padang Luar, sungai Tanang Bukit Tinggi tasabui airnya jernih. Di macako apa pintu ke masuk, di sini lo pintu ke keluar. Lah ambo lapeh jawati nan suci jemuko nan jernih. Pulang lah. Tapi kalau ada kue makan kue tu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.